Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusandri. Saya adalah salah satu dosen pada program studi manajemen dengan konsentrasi keuangan syariah Universitas Hairun dengan NIDN 0002069204. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDB UKT-BP bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan kali ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahap 1 tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah keuangan syariah, manajemen keuangan, manajemen perbankan, lembaga keuangan syariah, dan pasar modal syariah. Mata kuliah tersebut merupakan bidang keahlian saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu keuangan syariah, di mana pemaparan saya mencakup deskripsi mata kuliah atau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan materi pembelajaran. Dengan demikian, mata kuliah semester ganjil dengan kode mata kuliah EKM 3207 merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan konsentrasi keuangan. Berikut adalah deskripsinya, yaitu yang pertama, CPMK 1 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila, serta menginternalisasi nilai norma dan etika akademik melalui pemahaman. Yang kedua, dalam masyarakat modern dan pentingnya hukum Islam untuk mencapai keseimbangan dan kemajuan dan kemakmuran. CPMK 3 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri melalui pemahaman hakikat fungsi dan sejarah harta, uang, dan riba dalam Islam. Tapi saya sudah bahas sedikit maupun banyak tentunya. Tapi saya ulangi lagi, kalau masyarakat itu apa? Masyarakat bilang masyarakat itu apa? Lupa. Saya ulangi lagi, masyarakat itu akan kerjasama antara kedua belah pihak, dimana kalau di lembaga keuangan itu ada bank, ya, terus ada nasabah. Kalau di musyarakah, tapi kalau di musyarakah itu bank dengan nasabah itu 50-50 kan? Ya, saya ulangi lagi, bank dengan nasabah itu 50-50 dalam artian nasabah itu bisa memberikan separuh modalnya plus keahliannya, dan bisa sebaliknya, dia bisa lebih tinggi modalnya plus keahliannya. Itu kalau di nasabah, di musyarakah. Tapi kalau di mudharabah kebalikan, ya, 100% itu punyanya bank, ya, yang disalurkan kepada nasabah. Nasabah dia siapkan keahliannya, dia siapkan skillnya, dia kelola uangnya dengan dalil bahwa di akhir akad itu apa yang didapat? 100% dia pinjam modal itu akan dia kembalikan. Ya, kalau mudharabah 100% yang tadinya orang pinjam di lembaga keuangan bersifat bank itu kita kembalikan 100%. Kita pinjam 100 juta, 100 juta kita balikan. Plus keuntungannya itu nanti dibagi hasil. Kalau dapat 200 juta, 100 juta dia kembalikan, ya kan? 100 jutanya lagi dia bagi hasil, antara nisbahnya itu ketentuannya di awal. Saya bilang toh
kalau di syariah itu kan yang penting ridho, ya, untuk bahasanya itu ridho, tidak ada tanpa paksaan, tidak ada tanpa desakan, ya kan? Ibarat orang jatuh cinta toh, kalau suka sama suka ya sudah, langsung akad, ya kan? Nah, kalau di musyarakah ini ada nasabah, ini ada bank. Nah, proyeksinya ini usaha, ya kan? Di bawah ini ada nisbah. Nisbah dalam artian kalau punya nasabah itu bisa 50% modal plus keahliannya, terus bank bisa 50% dananya. Nah, nisbahnya bagaimana? Kalau di musyarakah ini bisa 60%, ini bisa 40%, kebalikan juga begitu. Ya. Itu prakteknya di bank, lembaga keuangan ini. Tapi kalau mudharabah ini ada nasabah, ini ada bank, ini usahanya, ini ada nisbahnya, tapi ini 100% modal. Nah, kalau nasabah dapat keuntungan, ini ada keuntungan, nah, dibagi dua, ya. Nah, plus nasabah ini dia kembalikan modal awal. Nah, kalau dia pinjam di sini ada akad, ya. Sini ada bagi hasilnya. Nah, di sini kan kalau nasabah dapat keuntungannya dia mau 50% dari 100 juta, berarti dia dapat 50 juta, ya kan? Bank dapat 50 juta. Simple. Kalau di keuangan bersifat bank, sesimpel itu. Tapi kalau di prakteknya, mudah-mudahan ada yang jadi bankir satu orang, ya. Tapi saya maunya dia di BI, ya. Supaya dia bisa, karena di BI itu dia membuat kebijakan dan dia mengelola kebijakan. Beda kalau di bank dia hanya menjalankan kebijakan. Nah, itu bedanya. Nah, ini skemanya. Orang kalau ada yang pinjam doi di bank, belum pernah. Kalau ini sama mama, sama papa, belum. Tapi ada orang tuanya sudah pinjam pembiayaan haji ke belum? Belum juga. Nah, itu yang apa namanya, maksudnya orang mau tukar pengalaman juga agak sulit deh, karena perbankan di Maluku Utara itu skupnya cuma 10% dibandingkan bank konvensional. Semua saya ulangi lagi, semua kan punya rekening konven, ya kan? Cuma 1-2 orang yang punya BSI, ya. Nah, muamalah, ya insya Allah muamalah bertahan terus, insya Allah. Kalau terjadi apa-apa, dia berpikir lagi. Berarti yang bertahan cuma BSI. BSI itu untungnya ditopang oleh BUMN karena di merger 3 bank, ya toh? Coba kalau tidak di merger 3 bank BUMN, tumpang tapi dia bajalan tak ada kaki mungkin, saya bilang. Nah, cuman untungnya ditopang oleh BUMN. Jadi
Yang mau bicara silakan, tapi kalau saya nanti saya bagi file ya. Kalau yang catat lebih mudah orang ingat. Maka skemanya sesimpel ini. Tapi kalau ada pengalaman silakan di-sharing. Kalau ada pengalaman, mungkin Pak saya pengalamannya kalau di koperasi beda ya, koperasi kan beda, ya kan? Tapi koperasi pakai label syariah Pak, ya walaupun ada label syariah, tapi dia menjalankan roda syariah sesuai enggak sama ini, ya kan? Beda kan? Koperasi. Nah ibaratnya kalau di syariah saya ulangi lagi, Muni Ridho toh, saya ulangi lagi gitu kan. Muni Ridho, saya beli pena, saya beli spidol 10.000, saya jual mungkin 12.000, dengan saya kasih keterangan bahwa saya sudah pakai sekian itu kan. Nah itu yang menguntungkan syariah itu di situ. Ini akan kerjasama, ya kan? Jadi kalau akad kerjasama cukup jelas di situ. Nah kalau akad jual beli beda lagi, akad sewa beda lagi. Tapi kalau di keuangan internasional ada ini akad ini. Tapi yang pasar modal syariah. PNS, jangan saya singkat PNS ya, pasar modal. Transaksinya pakai itu kalau di keuangan syariah, keuangan internasional yang berbasis syariah. Nah kalau di konven kan banyak apa namanya wadahnya yang mau disalurkan kalau di konven. Nah ini yang untuk musyawarah sama dorobah. Ada yang tahu salam? Salam itu masuk akad apa? Masih ingat? Salam istisna itu masih ingat? Bukan nama orang, bukan salam berjabat tangan, bukan. Ada yang masih ingat? Ini kan akad kerjasama. Ada akad jual beli, ada akad sewa, ya kan? Apalagi? Kalau salam dan istisna itu masuk di akad apa? Akad yang menjelaskan apa? Selasa? Saya suruh kamu bilangin. Ejak. Salam masih banyak yang di luar. Gitu. Silakan masuk. Dipercepat. Bukan. Kalau itu yang salah, ya kan? Kalau istisna serupa, berarti akan salah masuk di jual beli, ya kan?
salam itu begini, artinya orang menyewa tapi orang memilikinya di kemudian hari. Ada yang tahu contohnya kayak apa? Orang sewa, tapi di kemudian hari orang jadi orang pemilik. Secara tidak langsung itu di masyarakat sudah diterapkan akan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang paling lumrah di masyarakat itu ada motor ojek. Ada yang dengar murid kakak om Eja anak motor, ada yang kredit, ada. Saya kasih bawa ojek store tiap bulan, tapi di akhir saya punya. Oh iya, ada tuh? Hah? Ada, tapi lu baru dengar. Maksudnya, ini yang baru dengar. Ya, angkatan saya mungkin angkatan tua kayaknya. Tapi rata-rata tuh begitu. Di apa namanya? Di zamannya, cara zaman lagi saya yang paling tua kalau di eranya saya itu begitu. Iya kan? Salsa pe motor 3 di salsa daripada kan bajir satu. Saya pinjam ke saya bawa ojek, saya store pas salsa kasih dia value jual sudah di akhir itu berapa? Nanti saya tutup. Baru dengar tuh, tapi coba mau tanya dulu, banyak yang begitu. Pangkalan ojek konvensional ya, beda dengan ojek yang berbasis aplikasi kan. Artinya dia dapat orderan maupun tidak dapat orderan, yang mau tidak mau itu tanggung jawabnya kalau di konvensional, ya kan? Tapi kalau di aplikasi masa bodoh lah, hari ini tidak ada ya sudah lah. Saya paling dapat poin berapa sih? Ya kan? Kalau konvensional tanggung jawab. Nah di sini nilai-nilai saya sudah keluar di masyarakat. Secara tidak langsung gitu ya, seorang. Tapi kalau di sistem saya begitu. Saya kasih judul satu. Perbandingan keuangan konvensional dengan keuangan syariah ditinjau dari sistem bagi hasil, misalkan dari sektor pertanian, ya kan? Mungkin kalau yang di keuangan konvensional ditinjau dari hukum adat atau hukum apa namanya? Hukum sudah dua bidang ilmu yang kalian geluti, ekonomi maupun dari hukumnya, hukumnya. Nah, secara hukum syariahnya ya itu tadi bagi hasil itu bisa jadi skripsi maupun tesis maupun disertasi. Itu bisa dihitung dengan mau pakai kualitatif mau pakai kuantitatif silakan. Ada lagi? Kalau mau bahas judul silakan. Kalau mau bahas materi jangan keluar dari ini ya. Nah di akad jual beli itu 3. Ada murabahah, ada salam, sama istisna. Itu diingat betul. Artinya begini, kalau kalian di konvensional itu kan cuma satu akad, iya kan? Akad jual beli itu kalau di konvensional kredit Anda ambil sekian dengan bunga sekian, Anda bayar begitu. Bunganya sesuai.
berarti dia apa ya? Range-nya datar aja, sesuai per bulan sekian sudah. Tapi kalau di syariah ada kadang dia naik turun. Bulan pertama dia naik, bulan kedua turun, bulan ketiga di atas, bulan keempat naik. Nah, kalau di murabahah seperti ini. Cuma 20 menit Pak, jangan Nasabah 20 dengan menit. bank negosiasi. Ya kan? Nah, terus ini ada objek. Contohnya dia ambil KPR. Ini negosiasi, sini ada objek, sini ada pihak ketiga. Nah, bank dengan pihak ketiga melakukan akad juga di sini. Yang kirim barang ke sini itu apa? Ke nasabah itu bank atau pihak ketiga? Hah? Bank lah. Nasabah tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga. Dia negosiasi kalau di lembaga bank tetap di bank. Ini dia langsung ke sini pembayarannya atau setoran langsung ke sini, dia tidak ke sini. Itu kalau di KPR kayak gitu. Kalau ada pengalaman lain silakan mau ditambahkan. Ada lagi? Bisa? Oke. Nah, itu untuk murabahah. Kalau salam, dia ke bank nggak? Kalau salam, saya tanya, dia harus bernegosiasi ke bank terus ke pihak ketiga nggak? Sama, hampir mirip. Hampir mirip. Kalau salam. Nah, kalau salam, dia kayak pihak ketiga tuh intens dengan bank. Pihak ketiga intens dengan bank. Bank cuma kirim barang mentahnya atau objeknya saja ke nasabah. Misalkan dia nasabah pesan apa namanya, baju 500 kodi. Oke, bank langsung negosiasi dengan produsen pihak ketiga buat baju 500 kodi. Nah, pihak ketiga kirim. Kalau ini kan pihak ketiga dia ke bank lagi toh, baru ke nasabah. Kalau di salam, pihak ketiga kirim langsung ke nasabah. Nanti kembaliannya atau pembayarannya bank dengan nasabah dengan bank. Nah,
Nah itu di akad jual beli. Akad sewa gimana? Akad sewa yang kemarin Anda dapat akad sewa.